selamat malam. Selamat malam Bu Sila. Bagaimana kabarnya Baik, sesudah hari PGRI yang penuh baik, kesibukan? sehat, bahagia karena dapat juara 1 kemarin Bu. Alhamdulillah. Pantas malam ini kelihatannya wajahnya benar-benar bahagia. Iya Bu. Eh, tapi ini Ibu Adel menghubungi saya pada malam hari ini. Kira-kira ada apa ya, Ibu Adel? Ini Bu, saya itu pengen cerita-cerita sedikit lah sama Ibu. Ada beberapa hal yang terjadi di sekolah yang ada yang pengen saya ceritakan gitu lah Bu. Oh, jadi ceritanya di sini kita ini mau ngobrol-ngobrol, berbagi cerita, begitu kan Bu Adel? Iya Bu. Eh, Kira-kira apa ya yang akan Ibu Adel ceritakan pada malam hari ini? Jadi gini Bu, langsung aja kali ya. Eh, saya itu ada sedikit apa namanya, eee, kendala di sekolah tentang disiplin anak. Kebetulan anak-anak ini setiap pagi selain hari Senin itu mengadakan apel pagi. Nah, saya itu masih ngerasanya terbeban untuk mengumpulkan anak-anak di tengah lapangan, dengan lebih cepat gitu, tidak mengulur-ulur waktu. Jadi kadang-kadang kepotong jam mengajar itu bisa sampai 10 sampai 15 menit, bahkan kalau misalnya kita ngumpulinnya lama, bisa lebih dari 20 menit Bu, kepotong jam pertama mengajar gitu. Dan itu sudah terjadi berkali-kali, sudah bertahun-tahun, saya belum menemukan solusinya gitu Bu. Oh, jadi permasalahan Bu Adel di sini adalah waktu yang banyak terbuang pada Betul, saat mengadakan apel pagi, begitu betul. ya Bu Adel? Iya Bu. Eh, Kira-kira dari obrolan kita hari ini, apa yang Ibu Adel harapkan di akhir percakapan kita nanti? Saya itu ingin, eee, mencari tahu apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa mengubah, kedisiplinan anak gitu. Apa yang bisa saya kerjakan di sekolah supaya ketika waktu kumpul itu tidak perlu disuruh, tidak perlu dikasih sanksi atau tidak membutuhkan waktu yang lama gitu untuk mengumpulkan anak-anak gitu, Bu. Hmm. Apakah Bu Adel sudah mencari penyebabnya? Mengapa anak-anak tersebut tidak tertib, banyak bermain, dan susah diatur ketika akan melaksanakan apel pagi? Nah, kalau yang saya lihat-lihat, Bu, ya, sepertinya anak-anak ini mungkin karena sudah SMA, jadi, mereka merasa pertemanan itu sangat penting gitu. Jadi kalau temennya itu belum bergerak, dia tuh nggak mau bergerak, nggak mau dianggap kayak, "Ah, sok rajin, ah, sok nurut," gitu-gitu. Anak SMA beda ya kali ya, jiwanya. Karena kadang mereka tuh saling nunggu gitu, Bu. Udah Senang-senangnya bermain. betul. Oke Bu Adel. Jadi eh, seberapa besar harapan Bu Adel untuk dapat merubah karakter pendisiplinan anak-anak ini? Kalau kita skalakan 1 sampai 10, saat ini anak-anak itu bisa Ibu tempatkan kira-kira di angka berapa gitu Ibu Adel? Eee, karena kalau yang saya amati itu, Bu, ya, karena hampir setiap hari guru itu marah, guru itu manggil sampai pakai mic itu teriak itu, saya bilang itu mungkin masih sampai di level atau skala 4 kali, Bu. Luar biasa jauh Ibu Adel ya.
Bener, Bu. Beban sekali gitu setiap pagi. Bahkan saya pernah ngomong sama anak-anak, eee, alangkah enaknya, baiknya ketika kita memulai pagi hari itu dengan, semangat, dengan senyum, dengan hati sukacita. Tapi kalau misalnya dimulai dengan kayak gini tuh udah seharian itu udah kita nggak mood, saya bilang gitu. "Yuk kita sama-sama nih saling membangun mood." Kadang anak-anak itu ada yang, cepet gitu. Pernah saya ketemu, Bu, hari ketika saya, kumpulin anak-anak, yang petugasnya udah langsung berbaris jam 7.00, tapi besoknya masih sama lagi, besoknya lagi balik lagi, gitu-gitu, Bu. Jadi ada kalanya anak-anak itu kayaknya Ada, bagus. mhm. Saya masih Mmm. ingat malah itu kelas berapa, kelas 10 malah. Saya agak heran gitu. Untuk selanjutnya, setelah kita berbincang-bincang malam ini, Ibu Adel berharap anak-anak ini kan pastinya Bu Adel itu mengharapkan peningkatan Bu Adel ya, Mhm, peningkatan. Jadi yang semulanya susah diatur, ingin mengatur diri sendiri, yang mhm. biasanya diteriakin, ini bisa, tidak perlu diteriakin, itu kan harapan Bu Adel tadi kan. Jadi tadi kan kata Bu Adel masih luar biasa, masih di angka 4. Setelah perbincangan kita ini, kira-kira di skala berapa Bu Adel inginnya perubahan dari usaha pendisiplinan anak-anak ini, Bu Adel? Eee, karena menurut saya itu disiplin itu penting ya. Pertama itu sebenarnya, karakter baik yang harus kita kembangkan, yang kedua itu benar-benar bisa menghemat atau mengefektifkan waktu belajar. Menurut saya penting. Harapan saya sih skalanya 10 sempurna gitu, Bu. Tapi kalau dilihat dari, mungkin, apa ya, kondisi siswa, guru, sekolah, saya buat di skala 8 aja deh, kira-kira gitu. 8 aja itu sudah oke lah. Baik Ibu, itu harapan yang luar biasa Ibu Adel ya. Dari 4 bisa menjadi 8. Nah, untuk mencapai harapan Ibu tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Eee, saya itu pengen, Bu, apa ya, membuat kesepakatan sekolah mungkin ya, kesepakatan apel pagi mungkin. Karena saya lihat itu efektif untuk di kelas saya dan, karena pernah saya lakukan, tapi di hari berikutnya itu masih ada anak yang belum berubah, saya jadi kepikiran apakah mungkin kesepakatan itu jika hanya saya yang melakukan, itu tidak terlalu efektif. Jadi akhirnya kan, eee, oh sudah di pas Bu Adel apel bagian piket aja deh kami baru ngikut gitu. Ya saya kepikiran untuk gimana ya caranya biar kita bisa, saling sharing, kolaborasi dengan guru, punya komitmen dengan guru yang lain dan bahkan bisa di-sharing, diobrolkan, berkolaborasi dengan sekolah, kepala sekolah semuanya, melakukan kesepakatan itu. Jadi ada konsistensi di sana, nggak cuman pas bagian, pas bagian piket guru siapa baru mereka melakukan ini, atau bagian siapa baru bisa lebih leluasa. Saya kira butuh kolaborasi, kerjasama, dan konsistensi mungkin, Bu, ya, antar guru di sekolah dan juga kepala sekolah gitu, dan tenaga pendidik juga gitu, Bu. Benar benar Bu Adel. Jadi karena memang, ini kan anak-anak ini istilahnya dia dari beberapa jenjang kelas, kadang-kadang mungkin, yang kelasnya Ibu Adel ada jam, di saat,
Bu Adel mendisiplinkan mereka, mereka akan segera ikut gitu. Tapi bagi anak-anak yang mungkin Bu Adel tidak ada kelasnya, mungkin mereka akan lebih cuek. Benar. Namanya juga anak-anak kan mereka lebih dekat dengan guru yang memang ada di lingkungan mereka sehari-hari. Ini kan tadi Bu Adel menyebutkan ingin berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman. Menurut Bu Adel, bagaimana kira-kira, eee, atau ada harapan Bu Adel dengan tentang dukungan dari teman-teman Bu Adel maupun dari kepala sekolahnya begitu? Mhm. Dari selama ini Bu Adel, sama-sama di sekolah itu, bagaimana kira-kira, dukungan dari mereka? Kalau untuk rekan kerja, ada beberapa yang saya sering sharing sebenarnya cerita tentang, kegiatan-kegiatan kita ya, yang saya pikir itu, eee, bisa positif jika dibagikan dengan guru lain. Itu saya pernah bercerita tentang keyakinan kelas, saya tunjukkan foto-fotonya, saya berikan, cerita-cerita saya di kelas ketika saya menerapkan keyakinan kelas. Itu, ada beberapa guru, nggak banyak sih Bu, kurasa ada sekitar 2 atau 3 guru yang melakukannya, kami saling sharing lah, sharing-sharing ringan, "Ih, saya kemarin bikin gitu loh," gitu, atau ada beberapa guru yang, "Maksudnya gimana? Contohin dong, lihatlah," karena kan saya foto-foto dan saya videoin kan, jadi mereka tuh bisa lihat. Itu, eee, mungkin cara pertama itu mungkin saling sharing dulu, mereka melihat dulu ada efeknya atau tidak, dan mungkin kemudian saya akan menawarkan atau, meminta kali ya diskusi dengan kepala sekolah untuk bisa dibuat satu, waktu. Kami kan punya kelompok belajar nih Bu, di sekolah. Mmm. Mungkin kegiatannya bisa dimasukkan ke, tentang budaya positif kah atau keyakinan kelas kah gitu. Saya kepengen gitu gurunya bisa punya waktu khusus untuk kami sama-sama belajar untuk menerapkan budaya positif atau, penerapan keyakinan kelas aja itu menurut saya tuh, penting ya. Mungkin hal-hal sepele, tapi ketika saya menerapkannya di kelas menurut saya itu hal baru yang, luar biasa lah bisa ngubah anak-anak gitu. Mungkin itu, heeh. Eee, jadi kalau dari cerita Bu Adel ini, eee, masih banyak guru gitu yang Iya, belum menerapkan keyakinan kelas di sekolah? mhm. Eee, jadi ini sebenarnya ide yang luar biasa Bu Adel ya, karena Bu Adel tadi selain, eee, mau mendisiplinkan dan menanamkan karakter positif kepada anak-anak, Bu Adel juga ingin, mengajak rekan-rekan guru untuk Betul. bisa bersama-sama dan bekerja sama untuk berusaha menanamkan budaya disiplin untuk karakter anak-anak ini. Eee, Setelah sekarang Ibu Adel sudah punya rencana kegiatan apa yang akan Ibu Adel lakukan, kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Seperti tadi yang saya ceritakan, mungkin pertama kali itu saya akan obrolkan obrolan ringan dengan kawan-kawan saling sharing, yang kedua itu, eee, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk bisa memberikan waktu bagi saya untuk bisa, eee, berbagi cerita atau diseminasi lah tentang budaya positif atau keyakinan kelas ini, eee, dan mungkin dibutuhkan waktu sekitar seminggu, 2 minggu mungkin itu akan bisa diterapkan oleh guru-guru sebelum pembelajaran, dimulai mungkin ya satu satu sesi. Saya pertama masuk nih, guru-guru bisa menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, juga menyisipkan tentang, kedisiplinan di apel
pagi kah, atau masuk sekolah kah, atau masuk kelas. Jadi ketika semuanya, harapan saya itu ketika semuanya menerapkan itu, mudah-mudahan lebih efektif apa yang kita kerjakan gitu, daripada teriak-teriak, marah-marah sama anak-anak begitu. Benar, Bu. Jadi seperti kata Bu Adel tadi, yang awalnya gurunya semangat 45 datang ke sekolah untuk mengajar, karena pagi-pagi sudah teriak-teriak, sudah marah-marah. Jadi pas mau mengajar bawaannya ikut mau marah gitu, Bu Adel ya. Benar, Bu. Benar. Alhamdulillah, tapi sekarang Ibu Adel sudah punya pemikiran begitu Bu Adel ya, pemikiran di obrolan kita ini, apa yang akan Ibu lakukan setelah ini, dan rencana apa yang akan Ibu kerjakan untuk anak-anak. Baiklah Bu Adel, dari perbincangan kita saat ini, kira-kira apa yang Ibu Adel rasakan begitu? Jadi tadi itu sebelum saya ngobrol dengan Ibu tuh saya masih kepikiran apa-apa. Memang sebenarnya sudah ada di kepala saya apa yang mau saya kerjakan, tapi saya sepertinya belum terlalu yakin. Tapi setelah ada sharing begini, ngobrol begini, saya jadi mikir, oh iya juga ya gitu. Kadang-kadang kalau nggak kita ungkapkan itu kita belum kepikiran. Setelah diungkapkan kayak gini rasanya lebih, oh iya ya, benar juga gitu. Dulu nggak terlalu yakin itu bisa berhasil, ternyata bisa juga sebenarnya dicoba, Bu ya. Benar Bu Adel. Jadi apa namanya, yang namanya keinginan kita untuk membuat apa namanya, siswa kita lebih baik, pembelajaran kita lebih baik. Kadang memang kita perlu sharing atau ngobrol dengan rekan-rekan sejawat kita. Dan malam ini saya luar biasa merasakan senang sekali karena Bu Adel mau berbagi cerita, berbagi obrolan dengan saya. Dan mudah-mudahan Bu Adel ya, nanti apa yang Bu Adel rencanakan itu akan bisa berjalan dengan baik dan juga dapat merubah karakter anak-anaknya menjadi lebih baik karena memang apa namanya, itu sangat penting. Apalagi kata Bu Adel tadi banyak waktu yang terbuang dikarenakan pelaksanaan apel paginya harus memakan waktu banyak untuk mengatur anak-anaknya. Alhamdulillah saat ini Bu Adel sudah mendapatkan, sudah kepikiran gitu, maunya Bu Adel itu berbuat apa setelah ini. Apakah masih ada yang ingin Ibu Adel ceritakan lagi kepada saya pada malam hari ini? Mungkin itu aja, Bu. Saya malah berterima kasih ya jadi kepikiran kayak gini. Jadi ada rencana aksi yang bisa saya kerjakan untuk mengatasinya. Selama ini kan masih rasa apa? Rasa apa namanya? Mendongkol terus, marah terus bingung apa yang mau dikerjakan. Sebenarnya sudah bisa lah ya yang kita obrolkan tadi sebenarnya. Dan mungkin nanti deh setelah 2 minggu kemudian saya coba cara yang kita obrolkan ini, saya akan ceritakan gimana progresnya nanti ke Ibu. Berhasil atau tidak. Pasti Bu Adel. Jadi saya pasti akan tunggu obrolan dengan Bu Adel selanjutnya dari hasil perbincangan kita malam ini. Baiklah Bu Adel, kalau gitu saya mau undur diri dulu. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan malam ini benar-benar berhasil. Siap. Makasih Bu Sila. Maaf sudah Sama-sama mengganggu waktu Ibu malam, waktu Adel. istirahat malamnya.
Tidak Bu Adel, siap pokoknya kapan Bu Adel ngajak Siap. ngobrol lagi. Oke, makasih ya Bu Sila. Sama-sama. Oke, selamat malam Bu Sila. Selamat malam Ibu Adel. Ada apa nih malam-malam minta ngobrol? Kayaknya ada hal yang serius yang harus diceritakan kayaknya. Ini Bu Adel, ini tapi tidak mengganggu Bu Adel ya? Enggak lah. Kalau mengganggu pasti saya kabarin. Ini saya kan udah buka Google Meet-nya. Saya ini mau ngajak Bu Adel ngobrol-ngobrol, sharing gitu Bu Adel ya. Mungkin nanti setelah saya sharing ini dengan Bu Adel, saya akan merasa lebih plong gitu atau mendapatkan ide-ide yang brilian setelah ngomong Iya, dengan Bu Adel. siap, siap. Jadi gimana Bu? Apa ini kira-kira yang mau diceritakan, yang mau diobrolkan malam hari ini? Jadi gini Bu Adel ya, saya itu ada sedikit masalah dengan anak-anak di sekolah itu. Saya ini kan memang di sekolah yang sekarang, di SD 8 ini memang termasuk baru, termasuk guru baru pindahan gitu Bu Adel ya. Jadi kalau di sekolah yang lama itu, saya itu kan memang selalu menerapkan pendekatan dengan anak-anak. Jadi saya berpikir mungkin kalau saya ini memposisikan diri sebagai teman gitu dengan anak-anak kan mereka akan merasa lebih dekat. Kalau belajar tidak merasa tegang, terus kalau mau bertanya merasa lebih nyaman, kalau Iya. ada permasalahan mereka akan lebih mudah untuk curhat. Mhm. Jadi memang, selama di sekolah yang lama itu, saya memang dengan anak-anak itu, seperti berteman gitu Bu Ade. Tapi ternyata di sekolah yang sekarang, saya itu sepertinya tidak cocok gitu. Jadi, posisi saya sebagai memposisikan diri sebagai teman itu di sekolah yang sekarang ini sepertinya tidak cocok. Jadi, di saat saya masuk kelas untuk mengajar, karena mereka itu merasa dekat dengan saya, justru saya merasa kelas tidak kondusif, Bu Ade. Kelas tidak kondusif dan, mereka itu terlalu santai bermainnya. Jadi Mmm. kesannya tidak serius di dalam belajar, gitu Bu Ade. Oh gitu. Jadi Bu Sila pengen di kelas itu, eee, apa, anak-anaknya itu lebih kondusif lah ya. Padahal niat Bu Sila sebenarnya supaya anak-anaknya lebih akrab, lebih terbuka gitu ya dengan Bu Sila, tapi ternyata, eee, malah efeknya anak-anak di kelas malah jadi terlalu santai, jadi kurang kondusif di dalam kelas itu, Bu, ya? Iya Bu Adel, jadi di saat saya mengajar itu, saya lihat ada anak-anak yang di saat belajar mereka mengobrol gitu, di saat belajar. Jadi mengobrolnya itu bukan berdiskusi Bu Adel, untuk diskusi Oh, pembelajaran gitu. apa, bagus, tapi Heeh. justru mereka mengobrolnya di luar dari materi pembelajaran. Oh. Kadang mengajukan pertanyaan juga, pertanyaan yang tidak menyangkut materi pembelajaran. Oh. Jadi itulah saya melihat mereka itu terlalu santai gitu. Padahal saya ini kan masuk kelasnya ya di kelas 6. Mhm. Memang di kelas 6 itu kan sudah besar-besar Bu Adel ya, untuk ukuran anak sekolah dasar kan, Oh. seharusnya sudah mengerti. Jadi, mmm
itulah saya merasa, kok bingung gitu kan, eee, di didekatin, dijadikan teman, mereka malah dengan gurunya seperti berteman. Kadang ngajak ngobrol di luar materi, kadang mereka ngobrol sendiri, tapi bukan berdiskusi gitu. Oh gitu. Jadi karena kedekatan itu, keakraban itu malah membuat mereka itu jadi kayak ini Bu ya, jadi kayak nggak kondusif, tidak tidak fokus gitu ya. Jadi kebanyakan eh, kurang kondusif lah kelasnya gitu Bu ya. Gara-gara faktor kedekatan itu ya, dari cerita Ibu Sila tadi. Nah, eh dari cerita-cerita Bu Sila tadi deh, harapannya Bu Sila itu eh setelah obrolan kita ini, kira-kira apa sih yang Bu Sila harapkan setelah obrolan ini? Saya itu berharap anak-anak itu nantinya, sebenarnya saya itu tidak mau menjadi guru yang, eee, istilahnya ditakuti oleh anak-anak ya. Jadi karena menurut saya nanti kalau anak-anak itu takut dengan saya, mereka justru tidak akan suka dengan pelajaran yang saya berikan, begitu. Tapi saya maunya itu, anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman, Bu Ade, dengan nyaman, tapi dengan kondisi kelas eee, yang kondisi kelas yang juga lebih kondusif. Jadi mereka itu, kalau ngobrol ya memang membicarakan diskusi. Mm-mm. Kalau bertanya itu memang bertanya yang berhubungan dengan materi pelajaran. Jadi Mm-mm. saya itu harapannya itu anak-anak itu bisa belajar dengan serius, meskipun dengan suasana yang santai dan nyaman gitu. Jadi Mm. saya ingin memberikan kenyamanan dengan mereka, agar mereka bisa mengeluarkan apa yang menjadi ide mereka, Mm-mm. apa namanya, apa yang menjadi keinginan mereka, tetapi, dengan suasana belajar yang serius. Jadi tidak kalau selama ini kan sepertinya mereka itu sambil bermain gitu. Kalau bermainnya memang metode pembelajarannya metode bermain tidak apa-apa, tapi kata Iya, saya tadi kan bermainnya ini, benar. di luar, apa namanya, di luar pembelajaran gitu. Jadi saya berharap anak-anak itu bisa belajar dengan santai, dengan nyaman, tetapi mereka itu memang serius, benar-benar belajar gitu. Oh gitu. Maunya Oh seperti jadi itu. harapan Bu Sila itu di kelas itu suasana belajarnya tetap menyenangkan ya gitu Bu ya, Tetap nyaman. menyenangkan. Tapi fokus gitu Bu ya, tidak bermain-main gitu. Jadi kadang-kadang ketika kebanyakan bermain materinya nggak nyampe, nggak dapat apa-apa, malah jadinya kebanyakan main gitu Bu ya. Iya, jadi karena Kira-kira. kan mereka bertanya, pertanyaannya di luar materi pelajaran, berarti kan kita membuang waktu gitu kan. Benar, benar, benar. Saat diskusi mereka mengobrol, tapi yang diobrolkannya bukan materi pembelajaran. Jadi Benar banyak waktu yang terbuang sia-sia di saat belajar itu. gitu ya. Nah, kalau misalnya nih saya boleh bertanya dari skala 0 sampai 10, eh, keadaan eh, keadaan kelas yang sekarang, jika 0 itu tidak kondusif, 10 itu sangat sangat yang Ibu inginkan. Keadaan sekarang dan keadaan yang Ibu harapkan itu dia di skala berapa, Bu? Kalau saya lihat dari keadaan sekarang Bu Adelia, karena memang ini tidak menyeluruh pada anak-anak, jadi memang ada itu, sebagian anak. Jadi, saya lihat itu separuh gitu, Bu Adel ya. Separuh dari anak-anak itu memang sudah serius di dalam belajar. Jadi mereka memang bisa menempatkan, posisi saya sebagai teman itu, tetapi mereka memang, eee, mereka mengerti gitu bahwa tujuan saya itu kan sebenarnya agar mereka belajar dengan nyaman,
tapi mereka bisa dengan apa namanya, meskipun nyaman tetapi mereka harus tetap menjaga kondisi kelas. Jadi memang separuh dari anak-anak itu sudah seperti itu, Bu Ade. Cuman ada beberapa bagian saja gitu. Jadi kalau kita skalakan, menurut saya itu bisa sudah masuk ke skala 6 gitu, Bu Ade. Oh ya? Jadi, yang ideal menurut Ibu itu, ada di skala berapa kira-kira, Bu? Kalau yang ideal itu paling tidak di skala 9 gitu, Bu Adel, itu sudah ideal. Jadi, menurut Ibu kondisi sekarang itu ada di skala 6 dan Ibu itu, harapannya di skala 9 gitu ya, supaya, kondisi di kelas itu lebih menyenangkan dan kondusif tetap, Bu, ya, gitu. Jadi tidak membuang-buang waktu. Nah, kalau boleh nih saya tanya nih, kira-kira apa yang bisa, Ibu lakukan? Apa yang akan Ibu lakukan untuk, mengubah skala yang dari 6 tadi ke skala 9 seperti yang Ibu harapkan? Kira-kira usaha apa kira-kira yang dapat Ibu, lakukan untuk dapat mengubahnya gitu, Bu? Mungkin saya ini akan mencoba, Bu Adel ya, yang mudah-mudahan nanti membawa hasil. Jadi saya mungkin akan mencoba menerapkan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu kan memang kesepakatan bersama. Jadi karena itu memang ide dari mereka dan keinginan dari mereka merupakan hasil dari kesepakatan bersama-sama, mungkin saya akan bisa gitu Bu ya, saya akan bisa merubah kondisi kelas yang semula sebagian ada anak-anak yang tidak serius, mungkin dengan keyakinan kelas ini saya bisa merubahnya karena kan istilahnya kalau di keyakinan kelas itu apa yang menjadi keinginan mereka bersama itu akan mereka masukkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi paling tidak nanti hasil dari keyakinan kelas itu kan bukan keinginan saya sendiri gitu Bu ya, tapi merupakan keinginan dari anak-anak itu. Jadi saya itu akan mengajak anak-anak nanti di dalam kelas untuk membuat keyakinan kelas. Jadi yang akan Ibu lakukan pertama kali mungkin membuat keyakinan kelas ya, Bu, ya? Seperti yang Ibu ceritakan tadi. Benar sih, Bu. Ketika aturan itu dilakukan oleh atau ketika aturan itu dibuat oleh, mereka sendiri, kan mereka pasti lebih ingat ya, Bu, ya? Karena kan mereka sendiri yang menyepakatinya. Jadi kita nggak perlu, terus tiap kali mengingatkan gitu, Bu, jadi mereka bisa menimbulkan kesadaran intrinsiknya gitu, Bu, ya? Iya, Bu, karena memang selama ini kan sudah ada di dalam kelas itu kan, tapi adanya itu peraturan kelas. Jadi saya kira mungkin mereka sendiri kalau ditanya, "Apa sih peraturan kelas yang ada di kelas kalian?" Mungkin mereka tidak tahu gitu, Bu Adelia, apa yang tertulis di peraturan kelas itu. Benar Jadi benar. walaupun ditempel dilewatin aja gitu kan. Iya benar. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas kan karena itu ide mereka, dan kesepakatan bersama kan akan lebih diingat, jadi tidak perlu dibacakan satu-satu gitu kan. Apalagi mereka sendiri, Bu, yang mengusulkan gitu ya, jadi itu peraturan milik mereka jadinya, Bu, ya? Kalau Iya, kayak kelas dia itu ya. merasa memiliki gitu kan. Iya benar benar Nah, benar. kelas itu kelas mereka gitu, aturan itu aturan mereka. Jadi kalau kemarin kan, itu kan aturan dari Ibu Sila gitu kan, biarlah mungkin Ibu Sila aja yang baca. Nah, kira-kira
dari yang Ibu ceritakan, yang hal-hal yang bisa Ibu lakukan itu, yaitu membuat keyakinan kelas. Kira-kira, ada pihak atau, orang-orang yang bisa membantu Ibu untuk, melakukan aksi atau, eee, hal-hal yang bisa Ibu lakukan untuk mengubah tadi itu nggak, Bu? Eee, dalam hal ini, mmm, saya akan berkolaborasi, Bu, ya. Berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah karena, pemikiran saya ini, Bu Adel, ya, takutnya nanti kalau cuman saya yang membuat keyakinan kelas gitu kan, sementara di kelas-kelas lainnya tidak ada gitu. Takutnya mereka berpikiran, "Kok cuman kelas kami gitu yang punya aturan seperti ini, sementara kelas-kelas lainnya tidak ada," gitu. Takutnya mereka, merasa terpaksa gitu, walaupun itu keinginan mereka, tetapi karena mereka melihat cuman mereka gitu yang, apa namanya, yang mempunyai keyakinan kelas, mereka takutnya tidak serius gitu untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama. Tetapi kalau setiap kelas gitu, setiap kelas punya keyakinan kelas, mereka merasa maklumlah anak-anak kan, selalu ingin keadilan, Bu Ade, ya. Keadilan. Bener, Kalau mereka punya keyakinan kelas yang harus mereka laksanakan, mereka tentunya ingin kelas-kelas lain pun sama seperti mereka. bener Jadi bener. dalam hal ini saya akan, berkolaborasi, berdiskusi dengan teman-teman, ya mungkin sekalian juga Bu Adelia, sekalian, apa namanya, membagi praktik baik Iya, yang selama ini telah kita pelajari, dengan teman-teman kita yang ada di sekolah. Jadi mungkin saya akan melakukan diskusi-diskusi kecil dengan teman-teman, eee, apa manfaat dari praktik baik tentang pembuatan keyakinan kelas itu. Nanti setelah itu baru saya akan mengajak anak-anak, sekalian juga mengajak rekan-rekan yang lain agar mereka juga membuat keyakinan kelas di kelas mereka masing-masing. iya, bener, Bu, ya. Kalau misalnya kita kerjakan sendiri mungkin agak berat, Bu, ya, tapi ketika ada kolaborasi dengan rekan kerja, jadi sama-sama, apa, bekerja sama untuk membuat, keyakinan kelas di seluruh guru, di seluruh mata pelajaran, mungkin itu akan lebih lebih ini ya, lebih konsisten gitu ya, apa, kegiatan itu, Bu, ya. Jadi nggak cuman di kelas musila gitu ya. Iya betul Bu Ada. Jadi, ya mungkin sekalian saya ingin, apa namanya, memperbaiki kelas, sekalian juga, membagikan ilmu kepada teman-teman yang lain. Iya. Nah, dari yang Ibu, perencanakan tadi nih, kira-kira, kegiatan atau hal yang Ibu lakukan itu, kapan akan dimulainya dan berapa lama waktunya kira-kira Ibu bisa sampai, skala 9 tadi yang Ibu, inginkan gitu? Sepertinya karena ini hal yang sangat baik Bu Adel ya, dan memang sudah berminggu-minggu jadi pemikiran saya Bu Adel ya, karena memang kemarinnya belum ketemu ide gitu kan. Iya, Jadi mumpung sekarang, eee, saya sudah ketemu idenya gitu Bu Adel ya, insya Allah besok Bu Adel, langsung besok itu langsung eksekusi. dieksekusi, biar dimulai dari obrolan dengan rekan-rekan sejawat dulu gitu kan. Jadi bukan langsungnya di kelas, tapi obrolan dengan rekan-rekan sejawat dulu, bagaimana tanggapan mereka, bagaimana ide mereka, begitu kan. Benar benar. Jadi setelah ada nantinya kesepakatan dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, Mhm, baru akan menerapkan ke dalam kelas. oke. Jadi dalam waktu dekat Ibu itu akan melakukan
malah besok ya, dalam waktu dekat itu besok ya, Ibu akan melakukan ini, kolaborasi atau saling sharing mungkin dengan teman-teman ya, itu oke Bu, kira-kira. Jadi berapa lama nih Bu kira-kira Ibu akan, melakukan aksi itu sampai nanti dia ada di skala yang Ibu inginkan? Ibu butuh berapa lama kira-kira waktunya? Eee, yang namanya anak-anak itu kan, tidak bisa berubah dengan instan, Bu Adel ya. Jadi mereka itu perlu Mhm, pembiasaan, apalagi itu hal yang baru gitu kan. Jadi mungkin kadang mereka masih lupa begitu kan dengan adanya keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi prosesnya tidak akan selesai dalam waktu yang singkat gitu. Jadi mereka perlu penyesuaian dan pembiasaan. Jadi untuk hal ini saya itu menargetkan Bu Adel ya, menargetkan, perubahan itu mungkin bisa memakan waktu 1 bulan, sebulan Bu ya, 1 oke. bulan, karena mereka masih butuh penyesuaian dan pembiasaan. Benar benar benar. Iya, makin terbiasa, makin sering melakukannya, itu akan menjadi habit Bu ya, jadi karakter anak-anak ya, kita harapkan yang kayak gitu Bu ya. Betul Bu Adel. Nah, eee, setelah kegiatan coaching kita ini nih, apa yang Ibu Sila dapatkan dari hasil obrolan kita malam ini? Saya merasa bagaimana ya, tadinya itu seperti ada beban begitu, ada beban yang berat, bagaimana dengan anak-anak ini, jadi ada beban, ada kebingungan gitu Bu Adel ya. Tapi alhamdulillah setelah obrolan kita pada malam hari ini, saya merasa lebih ringan gitu, lebih plong pemikiran saya karena sudah ketemu ide apa yang harus saya lakukan setelah ini gitu. Dan sepertinya ada semangat baru gitu Bu Ade, ada semangat baru bahwa, oh besok ke sekolah ini yang harus saya lakukan gitu. Ada semangat dan harapan baru gitu. Jadi benar-benar luar biasa Bu Ade. Baik baik. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi targetkan selama sebulan. Nanti sebulan lagi kita bolehlah ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Saya pengen dengar progresnya gimana. Kalau berhasil ke Bu Sila nanti saya boleh coba nih ininya, eee, saya adopsi gitu apa yang Bu Sila lakukan gitu, ya. Pasti Bu Ade. Jadi nanti satu bulan lagi siap-siap. Saya pasti hubungin Bu Ade lagi, kita bisa ngobrol lagi, sharing lagi, untuk Iya, menceritakan bagaimana hasil dari benar perbincangan kita malam ini. benar benar Bu, karena penting ya Bu ya kolaborasi seperti ini. Kadang-kadang hal-hal yang tidak kita pikirkan jadi terpikirkan ketika ngobrol begini Bu ya. Betul betul Bu Ade. Oke, Bu Sila masih ada lagi kah yang mau diceritakan lagi gitu malam hari ini? Tidak Bu Ade, sepertinya saya sudah merasa plong, sudah menemukan ide, jadi terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Terima kasih banyak juga, karena Bu Adel sudah membuat saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik, Bu Sila. Terima kasih juga sudah menghubungi saya. Jadi saya juga jadi nambah ilmunya. Sama-sama Oke, Bu Adel. oke Bu Sila. Makasih ya sudah mengajak saya diskusi malam hari ini. Baiklah Bu Adel, kalau Ya, begitu saya undur diri. Selamat malam, baik. selamat Selamat beristirahat. malam. Selamat malam Bu Sila.